Selamat pagi segenap Sivitas Akademika Universitas Kristen Duta Wacana. Hari ini kita akan mengadakan ibadah kampus 19 Oktober 2020. Perkenankan saya akan membacakan beberapa informasi terkait dengan kehidupan kampus Duta Wacana. Yang pertama, agenda Dies Natalis Universitas Kristen Duta Wacana. Ibadah syukur dalam rangka Dies Natalis Universitas Kristen Duta Wacana akan dilangsungkan pada tanggal 31 Oktober 2020 dan akan dilayani oleh Pendeta Erik Ekna, MBA, dari Sinode GKP, dan akan dilangsungkan dengan upacara Dies juga pada hari yang sama, 31 Oktober 2020. Yang kedua, Bapak Ibu pegawai Duta Wacana yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama, Bapak Slamet Raharjo, staf KRT yang bekerja di Asrama Omah Babatan. Yang kedua, Ibu Linda Octavia, dosen Prodi Arsitektur. Yang ketiga, Ibu Retno Iko Sundari, dosen Prodi Akuntansi. Yang keempat, Bapak Pujiantoro, staf pusat kerohanian kampus. Yang kelima, Bapak Jonathan Herdioko, dosen Prodi Manajemen. Yang keenam, Ibu Dinda Ayu Oktaviana, staf Biro 3.
Yang ketujuh, Bapak Indrianto Suryadi Nugroho, staf Biro 4. Kiranya Tuhan memberikan rahmat dan semakin membuat saudara-saudara yang berulang tahun bertambah dalam segala hal. Dan ibadah pada tanggal 26 Oktober akan dilayani oleh Dr. Timothy Waret dari Fakultas Bioteknologi UKDW. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah yang akan dilayani oleh Ibu Dr. Christine Marlen Soai, M.Biomed, dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Ketika ia berada di antara kita, ia memandang kita dan dunia ini dengan pandangan kagum, karena matanya tidak tertutup oleh selubung waktu. Semua ini tampak cerah dalam kebahagiaan masa mudanya. Meskipun ia tahu makna keindahan, ia akan selalu terpesona oleh kedamaian dan keagungannya. Dan ia menghadapi dunia ini seperti manusia pertama yang berdiri menghadapi hari permulaan. Kita menatap dalam cahaya di siang bolong, namun kita tidak dapat melihat, sebab indera kita telah ditumpulkan. Kita memasang telinga, namun tidak mampu mendengar. Mengulurkan tangan, tetapi tidak dapat menyentuh. Sesungguhnya, kita melihat, tapi tidak merenungkan. Kita mendengar, tapi tidak memahami. Kita makan dan minum, tapi tidak mengecap kelezatannya. Sepenggal puisi Yesus, Sang Anak Manusia, oleh Khalil Gibran. Betapa kita tidak bersyukur Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan 2 mengajak kita berefleksi. Sudahkah saya melihat dunia hari sebagaimana Yesus mengagumi keindahannya? Betapa kita tidak bersyukur
Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan, kesempatan yang begitu luar biasa Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap bentuk kebaikan Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam kesesakannya, Ayub bergumul tentang rasa kehilangan keluarga, teman, bahkan kekayaannya. Namun Ayub tetap percaya bahwa dirinya benar di hadapan Allah sekalipun berkat Tuhan tidak lagi didapatkan. Ayub percaya bahwa Allah sanggup dalam segala hal dan tidak satupun rencananya yang gagal. Rasa percaya itulah yang menguatkannya dan memulihkan dirinya kembali. Aku mengasihi Engkau Yesus sebagai ungkapan percaya kami bahwa firman-Mu selalu membawa pemulihan bagi diri kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan dipersonifikasikan dari Ayub 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 dan Ayub 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Nats Ayub 12 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Dialog Zofar dan Ayub.
Maka berbicaralah Zofar orang Naamah. Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Tetapi Ayub menjawab, Memang kamulah orang-orang itu, dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Aku pun mempunyai pengertian, sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal-hal serupa seperti itu? Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Pada burung-burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa, segala yang hidup dan nafas setiap manusia? Bukankah telinga menguji kata-kata, seperti langit-langit mencacap ikan? Konon hikmat ada pada orang yang tua, dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. kepada Dokter Kristiana, waktu saya persilahkan. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita tunduk dalam doa. Ya Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu agar kami dapat belajar dari kitab Ayub mengenai bagaimana melangkah dengan integritas di tengah situasi yang kami hadapi saat ini. Berkatilah hamba-Mu yang berkata-kata dan semua telinga yang mendengarkan, sehingga kami mampu mengerti dan melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara-saudaraku, seluruh sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah melangkah dengan integritas. Ya. Melangkah dengan integritas adalah salah satu nilai kedutawacanaan. Tema renungan kita dalam ibadah pagi ini, kalau kita pikirkan mengenai integritas, integritas itu sendiri berkaitan dengan kualitas hidup yang menjunjung tinggi dan memegang teguh prinsip moral yang menjadi sumber dan acuan bersama. Sebagai keluarga Duta Wacana, kita terpanggil untuk menjunjung tinggi integritas dalam tugas pelayanan kita, ya. Baik di lingkungan internal, dalam UKDW, maupun di tengah-tengah masyarakat. Secara spesifik, subtema dari ibadah ini adalah semangat hijau yang berisi ajakan untuk memulai komitmen sederhana. Pertanyaannya, bagaimana menerjemahkan makna integritas di tengah-tengah situasi kita saat ini? Dari bacaan kitab Ayub 12 ayat 7 sampai 13, kita bersama-sama belajar untuk menerjemahkan makna melangkah dengan integritas dalam situasi sekarang. Saya memilih ayat 13 sebagai pokok renungan, yaitu
Pada Allah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Saya mengajak kita sejenak untuk melihat latar belakang bacaan kita mengenai Ayub. Kitab Ayub memuat tokoh Ayub sebagai figur utama. Ia adalah seorang hamba Tuhan yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Pada Ayub pasal yang pertama dan ayat yang pertama. Ketaatan kepada Tuhan ia tunjukkan ketika ia sedang berada dalam masa kelimpahan, maupun ketika ia jatuh miskin, ketika ia sakit, ditimpa sakit yang parah. Dikisahkan di sana bahwa suatu waktu iblis terlibat dalam dialog kosmik dengan Tuhan mengenai Ayub, pribadi yang takut akan Tuhan itu. Itu ada di pasal 1 ayat 6 sampai 12 dan pasal 2 ayat 1 sampai 7. Iblis berpendapat bahwa manusia, dalam hal ini Ayub, tidak akan setia dan percaya pada Tuhan jika dia kehilangan harta kekayaan, keluarganya, kesehatannya. Atau dengan kata lain, iblis berpendapat bahwa kesetiaan kepada Tuhan hanya muncul ketika manusia hidup berlimpah berkat Tuhan. Dengan demikian, menurut iblis, jika manusia kehilangan harta kekayaan, mengalami persoalan pelik dalam hidup, kehilangan anggota keluarga, manusia mudah meninggalkan Tuhan. Mendengar ocehan iblis ini, Allah kemudian membiarkan iblis mendatangi Yakub, tapi dengan satu syarat. Iblis tidak boleh menyentuh nyawa Ayub. Kita tahu lanjutan kisah ini, bencana demi bencana menimpa Ayub, dari hidup berkelimpahan, kemudian dia kehilangan hartanya, kekayaannya, anak-anaknya meninggal karena kecelakaan. Semua peristiwa berlangsung begitu cepat dengan cara yang sulit ia pahami. Dan sekujur tubuhnya membusuk akibat penyakit kulit yang ia derita. Tapi Ayub yang menderita parah itu masih setia kepada Tuhan. Dalam situasi itu, istrinya bahkan menganjurkan Ayub untuk kutuki saja Tuhan agar ia bisa segera mati. Tetapi Ayub bergeming teguh dalam keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkannya, bahwa penderitaan itu bukan berasal dari Tuhan. Kabar kondisi Ayub kemudian terdengar pada teman-temannya di negeri-negeri tetangga. Mereka bersepakat untuk mengunjungi Ayub. Alih-alih mereka berpihak kepada Ayub, secara bergantian mereka melontarkan nasihat yang panjang lebar kepada Ayub. Intinya mereka ingin meyakinkan Ayub bahwa bencana yang sedang dialaminya ini merupakan hukuman Tuhan atas dosa dan pelanggaran-pelanggarannya. Tidak ada jalan lain kecuali pertobatan, demikian anjuran sahabat-sahabatnya. Ayub menghadapi semua tuduhan itu dengan keyakinan yang kokoh bahwa ia telah berada pada jalan yang benar di hadapan Tuhan. Dan walaupun ia sepakat bahwa Allah dapat mendatangkan hukuman dan penderitaan pada manusia, ia juga yakin bahwa apa yang sedang dialaminya itu bukanlah hukuman atas dosa-dosanya. Secara umum, kitab Ayub mengingatkan kita bahwa tidak semua penderitaan yang dialami manusia itu merupakan wujud dari hukuman atas dosa-dosa manusia. Sebaliknya, kita belajar bahwa ada peristiwa kosmik yang terjadi di luar kontrol dan jangkauan manusia yang tidak berkaitan langsung dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Berangkat dari perspektif Ayub, Allah tetap setia pada umatnya walaupun kehadiran Allah seringkali sulit untuk kita mengerti ketika kita sedang berada di tengah peristiwa bencana. Bacaan kita dalam ibadah pagi hari ini merupakan bagian dari dialog balasan Ayub terhadap salah satu sahabatnya yang bernama Sofar. Sofar menganjurkan Ayub untuk merendahkan diri di hadapan Allah, bahkan menjauhkan diri dari kejahatan.
Sahabat-sahabat Ayub itu memang orang-orang yang terpandang dan terhormat. Ya, mereka seperti Ayub. Di negerinya mereka berlimpah harta, punya banyak kekayaan. Dari pandangan yang dikemukakan yang bisa kita telusuri sejak pasal 4 dari kitab Ayub, sahabat-sahabat Ayub adalah orang yang berpengetahuan. Tetapi pengetahuan dan kehormatan yang mereka miliki itu tidak dipakai dengan benar. Apa yang diperlukan Ayub adalah kehadiran sahabat-sahabat yang bisa menemani di saat dia sakit, mendengarkan, menguatkan dia, ikut berempati terhadap kondisinya saat itu. Bukan nasihat-nasihat panjang lebar yang menggurui, menghakimi, apalagi menyalahkan. Di sini jelas bahwa pengetahuan tanpa hikmat atau pengetahuan yang disalahgunakan adalah suatu kesia-siaan. Pada pasal 12 ayat 7, 8, dan 9 dari bacaan kita tadi yang sudah dibacakan oleh adik-adik kita, Ayub menantang sahabatnya untuk belajar dari alam. Di situ dikatakan, tetapi bertanyalah kepada binatang maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Bagian bacaan ini merupakan menerangkan bahwa kehormatan, wibawa, pengetahuan, pengertian yang dimiliki manusia tidak cukup tanpa hikmat yang berasal dari Allah. Dan alam menyaksikan bahwa sumber hikmat itu berasal dari Allah. Pada ayat 13 tertulis, pada Allah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Tapi apa itu hikmat yang berasal dari Tuhan? Kalau kita buka di kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 1-13, kita membaca tentang doa Salomo, memohon hikmat. Secara khusus pada ayat 9 dikatakan, maka berikanlah hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Di sini kita dapat memaknai hikmat sebagai suatu kualitas dalam menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk membuat keputusan dan penilaian yang benar. Kalau kita lihat pada situasi pandemi kita saat ini ya, kita alami memang tidak bisa kita samakan dengan bencana yang dialami oleh Ayub. Ya. Kita belajar dari kisah Ayub. Kita mendapat perspektif untuk memahami kondisi hari ini. Pada bulan April 2020, teman-teman mengingat Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan Presiden secara resmi mengenai penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional. Keputusan itu secara implisit mensyaratkan bahwa bencana ini serius, memakan korban banyak, dalam jangkauan yang cukup luas sehingga mendapat penanganan yang khusus. Dalam situasi bencana ini kadang kita masih sulit memahami atau menerima kenyataan bahwa pandemi COVID ini memakan begitu banyak korban jiwa dalam waktu yang relatif singkat. Efek lanjutan dari pandemi juga menimbulkan kerugian, penderitaan yang tidak sedikit di aspek kehidupan, termasuk akibat-akibat yang secara langsung kita rasakan sebagai pribadi maupun sebagai keluarga besar UKDW. Selain korban nyawa, kita diperhadapkan pada perubahan situasi yang tidak menentu, yang membutuhkan penyesuaian terus-menerus penyesuaian dengan cara yang tidak biasa. Kembali belajar dari kisah Ayub, kita mengidentifikasi beberapa hal yang perlu dihindari ketika berhadapan dengan orang lain, baik pada situasi bencana pandemi ini maupun dalam situasi berbeda. Jadi kita tidak perlu mencari-cari kesalahan mereka sebagai korban. Kita juga tidak perlu gegabah untuk memandang bencana sebagai hukuman Tuhan atas dosa, pelanggaran korban, apalagi ikut-ikutan dalam menyebarkan stigma terhadap mereka yang secara langsung terkena imbas bencana. Selain itu, ajakan Ayub
untuk belajar kepada alam kembali mengingatkan kita tentang posisi manusia yang terhubung dengan alam sekitar yang saling mempengaruhi. Kondisi ini memiliki konsekuensinya. Sikap manusia yang benar terhadap alam sekitar berpengaruh pada kelestarian alam. Tetapi kesalahan dalam perilaku manusia dalam menimbulkan kerusakan alam juga. Sebaliknya, kondisi alam yang terpelihara baik akan memberikan manfaat yang besar terhadap manusia. Sedangkan alam yang dirusak akan mengakibatkan ketidakseimbangan yang berujung pada bencana. Belajar dari alam berarti menjadikan alam sebagai sumber pengetahuan, pengertian, bahkan darinya kita mendapat kesaksian mengenai hikmat yang berasal dari Tuhan. Untuk itu kita perlu mengubah cara pandang dari melihat alam sebagai objek eksploitasi sumber daya yang tidak akan pernah habis, menjadi alam sebagai ciptaan Tuhan yang integral dalam kehidupan manusia. Mengandung sumber daya yang terbatas, dan dari alam kita juga bisa belajar mengenai kehidupan. Dengan cara pandang itu kita belajar untuk lebih peduli pada lingkungan di sekitar kita. Sebagai orang Kristen, kita berangkat dari pengakuan bahwa Allah adalah sumber kehidupan, termasuk manusia dan alam sekitarnya. Dan manusia tidak bisa hidup lepas dari alam, lingkungan sekitar. Nasihat dari Ayub untuk belajar dari alam masih relevan dan menjadi tantangan bagi kita pada masa kini. Sederhananya, bagaimana kita bisa mendapatkan keterangan dari burung-burung jika tidak ada lagi pohon untuk burung-burung itu berteduh? Bagaimana kita bisa mendapatkan cerita dari ikan di laut jika laut dan sungai kita sudah penuh dengan sampah? Berangkat dari hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dari hal-hal kecil, kita bisa mengkampanyekan cara hidup ramah lingkungan melalui komitmen-komitmen sederhana. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah yang bisa didaur ulang, memanfaatkan sumber daya alam secukupnya. Contohnya jika keluar dari ruangan, kita matikan listrik, matikan AC jika menggunakan AC. Setelah menggunakan keran air, kita matikan keran air. Merawat dan menanam tanaman. Jika tidak bisa menanam dan merawat, paling tidak merusak tanamannya. Membawa kantong belanjaan sendiri ketika kita bepergian untuk berbelanja, ya. Kita bisa menambah daftar komitmen kita dan melakukan sebagai bagian dari cara kita melangkah dengan integritas dalam karya pelayanan kita di Universitas Kristen Duta Wacana. Amin. Mari kita tunduk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami umat-Mu mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi kami senantiasa. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang berjalan dalam integritas, yang senantiasa mau merawat alam kami, agar kami bisa senantiasa bersyukur dan belajar mengenai betapa besar kasih setia dan rahmat Tuhan bagi kami, dan kami menjadi bijaksana. Bapa, saat ini kami mendoakan persiapan Dies Natalis UKDW. Kiranya semua rangkaian acara yang dirancangkan boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi ini ya Tuhan. Kami mohon hikmat-Mu agar kami dapat menjalaninya dengan baik, dan sertailah adik-adik mahasiswa agar dapat menjalani dengan baik juga dalam berbagai persiapan mereka. Dan juga untuk adik-adik yang akan mempersiapkan menghadapi UTS, kiranya Tuhan memberkati hasil usaha mereka. Kami bersyukur ya Tuhan untuk usia 11 tahun yang sudah Tuhan anugerahkan bagi Fakultas Kedokteran UKDW.
pada tanggal 14 kemarin. Masih ada rangkaian-rangkaian acara yang akan kami jalani. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau membimbing kami terus, sehingga kami bisa terus melayani senantiasa, menunjukkan kasih-Mu dalam dunia yang pluralistik ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, untuk sahabat-sahabat kami yang berulang. Dimulai dari diri sendiri, kami belajar menguatkan komitmen hidup di dalam Tuhan. Sama seperti Ayub yang selalu memiliki iman percaya dalam-Mu. Kiranya kami juga dimampukan untuk tidak hanya sekedar percaya, tapi menjadi kesaksian firman-Mu dalam keseharian kami. Seindah siang disinari terang, PKJ 242 ayat 1 dan 2. Dengan memulai menjaga lingkungan sekitar kami semakin merasakan hadirat-Mu yang nyata melalui bisikan alam. Ibu Bapak, saudara-saudara segenap Sivitas Akademika Universitas Kristen Duta Wacana, mari kita bersama-sama merayakan hidup dengan syukur, menjalaninya dengan semampu kita untuk menjadi pribadi yang berintegritas. Milikilah komitmen yang sungguh memulai dari hal-hal sederhana, melakukan hal baik untuk keutuhan ciptaan. Terimalah berkat Tuhan dan arahkan hati saudara kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikianlah ibadah Senin Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta 19 Oktober 2020. Kiranya ibadah dan firman Tuhan hari ini dapat memberikan berkat bagi kehidupan kita. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah Senin Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta minggu depan 26 Oktober 2020. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.